Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Baiti. Oke, ini sehat-sehat ya hari ini ya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Baiti, ada yang ingin disampaikan ke saya hari ini? Silakan, Bu Baiti. Ya, terima kasih Bu Ida. Ini berkaitan dengan penyusunan KOSP di sekolah kami di SMP Sudirman, Bu. Itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan ini. Itu yang pertama itu dalam karakteristik sekolah, Bu. Nah, itu kan intinya kita harus menunjukkan atau menonjolkan ke semacam analisis apa namanya kemarin yang SWOT itu ya Bu ya. Jadi kami harus menunjukkan kelemahan dan kekuatan sekolah kami. Nah, yang di sekolah kami itu kekuatannya kan karena kami ada di lingkungan padat penduduk, kemudian ada lokasinya di pinggir jalan, kemudian berdekatan dengan pondok pesantren juga, sehingga banyak para santri itu yang menempuh pendidikan formalnya di sekolah kami. Itu yang alhamdulillah kami syukuri sekali, itu kami anggap sebagai kekuatan kami begitu. Namun demikian Ibu, untuk kelemahannya juga ini yang dari dulu sampai sekarang itu walaupun kami berada di lingkungan padat penduduk, namun kami belum bisa memenuhi target sejumlah siswa yang seperti yang dianjurkan pemerintah. Katakanlah satu kelas minimal 32 siswa itu belum bisa, Ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di lingkungan padat penduduk ini, kenapa masyarakat sekitar belum tidak banyak yang masuk ke sekolah kami, malah yang dari luar area Banyumanik ini malah yang banyak dari siswanya seperti di daerah Jabungan, kemudian Gedawang. Nah, itu kan jauh dari lokasi sebenarnya. Kalikayen itu malah yang turun temurun dari orang tua mereka banyak yang masuk ke sekolah kami begitu Bu. Nah, itu yang menjadi kelemahan kami. Nah, ini kami juga sedang diskusi dengan tim pengembang kurikulum ini untuk tahun ajaran besok, karena kita mau menggunakan IKN ini, kita harus menunjukkan karakteristik kita begitu Bu Zaida. Nah, berkaitan dengan karena banyak anak-anak pondok itu yang akan nanti kami insya Allah tonjolkan begitu. Nah, itu saya masih ini strateginya ini bagaimana itu, apakah harus dirombak total atau dari manajemen yayasannya. Nah, itu karena eh, sedikit banyak juga hasil dari diklat kami CKKS kemarin itu menurut saya juga Bu ya, ekstrimnya semacam revolusi itu Bu, harusnya untuk sekolah saya itu. Karena juga ini menjadi semacam tantangan untuk kami juga ini. Kenapa bisa seperti ini begitu Bu Ida. Itu yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ada IKN ini, maka ya alhamdulillah saya juga punya sama teman-teman punya pemikiran untuk menunjukkan karakteristik sekolah kita gitu. Dan juga seperti sarannya Bu Ida waktu lalu saat ada pembinaan di SMP Jadwal itu karena kepala sekolahnya juga basicnya bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris Pak Rudi, kenapa nggak kita tonjolkan bahasa Inggrisnya? Nah, itu juga merupakan salah satu ide kami, Bu. Saya kira alhamdulillah ya ide-ide seperti itu, kenapa nggak kita coba, saya gitu, Bu. Nah, ini insya Allah untuk tahun ajaran nanti kita akan memberikan semacam Bu ya, tambahan atau kegiatan ekstra untuk
penggunaan bahasa Inggris begitu Bu Ida. Nah itu untuk karakteristik kami yang nanti akan kami tonjolkan. Berarti ada nanti insya Allah ada 2 Bu, dari segi religiusnya juga nanti kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Walaupun nanti ya hasilnya masih jauh kalau dibandingkan dengan anak-anak SMP negeri gitu Bu Ida. Dan baik Ibu, Bu Baiti luar biasa sekali anunya apa pemikirannya ya. Oke, ini saya luruskan. Jadi ini tidak mengenai penyusunan KOSP, tapi mengenai branding sekolah gitu ya. Nanti terkait dengan KOSP tapi ya. Tapi itu mengenai branding sekolahnya gitu ya. Ya. Gitu Ibu. Ya, kalau menurut saya kok saling terkait ya Bu ya. Oke. Branding sekolah juga nanti yang akan kami masukkan dalam apa namanya KOSP bab 1 yang karakteristik sekolah itu Bu Ida. Oke, baik. Oke, jadi untuk penyusunannya KOSP-nya sendiri tidak masalah ya, karena sudah tahu caranya. Nah, tinggal nanti ke depan itu Ibu mau meningkatkan branding sekolah dengan 2 program tadi. Yang pertama religiusitas atau ya mungkin ya nama bahasa Indonesia mungkin ya religiusitas sama bahasa Inggris yang dalam mungkin mau dimasukkan di semacam imersi atau semacam bilingual, bisa diperjelas Ibu untuk penambahan bahasa Inggrisnya ini Ibu. Bagaimana jika itu ide kami semacam apa ya Bu ya, yang kegiatan apa istilahnya tuh English, kalau yang sore hari itu apa namanya? Ekstra. Kayak klub. Ya kalau klub ya. English club ya istilahnya sebetulnya. Oke, English club. Macam itu. Ya. Kalau seperti itu saya rasa kan tidak begitu membebani waktu anak, kemudian anak juga enjoy, bisa kita laksanakan juga di hari Sabtu yang notabene kegiatan ekstra itu kita laksanakan hari Sabtu sebagai ekstra pilihan begitu Bu Ida. Oh, baik. Kalau pemikiran kami begitu. Oke. Jadi untuk sesi ini mungkin kita pilih salah satu ya. Kalau yang mana yang mau didiskusikan, yang religiositas, apa yang English Club-nya ini Ibu, atau yang mana yang mau kita diskusikan? Kalau sementara untuk yang religiositasnya dulu bagaimana Bu? Terkait tadi penjelasan dari Pak Jono ketika BIMTEK tadi untuk elemen-elemen mata pelajaran pendidikan agama Islam itu kan ada akhlak, ada akidah, ada hadis, ada Al-Quran gitu kan Bu. Nah itu kaitan itu dengan nanti yang akan kami tonjolkan dalam IKN ini begitu. Jadi saya masih bingung itu. Baik. Padahal kami memiliki program sekolah kami nanti akan menambahkan semacam pelajarannya gitu ya Bu ya, seperti sekolah Eka Sakti, Hidayatullah itu Bu, kan ada pelajaran tambahan nih tentang agama Islamnya. Nah itu kami akan mencontoh seperti itu. Nanti dalam kurikulumnya kami tambahkan. Namun kok tadi dalam elemen-elemen pendidikan agama itu sudah ada. Nah itu bagaimana itu Bu solusinya? Nah itu masih bingung saya itu. Baik. Untuk elemen-elemen yang disampaikan oleh Pak Jono tadi itu melihat waktunya, kalau waktunya itu berapa jam Ibu waktunya kalau di kurikulum ini? Kalau pendidikan agama itu kan 3 jam biasanya. Jadi 2 jam gitu Bu? Bisa karena nanti ada untuk proyek ya. Dengan demikian, dengan jumlah waktu yang segitu, menurut Ibu itu sudah cukup belum untuk nambahi, untuk membranding sekolah? Sudah cukup belum kira-kira? Belum, kalau menurut saya belum. Masih sangat kurang kalau menurut pemikiran saya masih kurang. Oke, baik.
dengan demikian maka tidak ada masalah kalau SMP Sudirman menambahkan ciri khusus nih, kekhasan Ya. dalam religiusitasnya gitu. Ya, ya. Begitu, Bu. Ya, sepertinya seperti itu ya Bu ya, karena kan dengan waktunya segitu kan tidak mungkin ya menjadi berbeda dengan sekolah lain, kan tidak mungkin. Nah, ini kan memang maunya berbeda sehingga tetap ada tambahan. Nah, monggo dicoba. Ini mau programnya Ibu kira-kira ini seperti apa gitu programnya Ibu kira-kira nanti untuk branding religiusitasnya ini. Oke, kira-kira ini untuk menggodok hal ini Ibu akan melibatkan siapa saja, kemudian waktunya kapan gitu. Itu Ibu. Ya, yang jelas dari pihak sekolah karena melihat istilahnya komite kami itu juga dari beberapa pondok pesantren yang notabene kita sebut pengasuhnya itu para kiai, itu mengenai nanti penguatan-penguatan yang sejalan dengan kami dan sejalan dengan mereka, karena juga saya pandang itu sangat penting karena saling berhubungan gitu, dan jelas nanti harus kita bicarakan dengan komite, dengan para guru, dan mungkin ada pihak lain yang Bu ya dari sekolah lain supaya nanti bisa memberi kami masukan, dan tentu saja tidak ketinggalan pasti kami masih butuh bimbingannya pengawas kami yaitu Bu Nur Zaidah, itu harus kami terus ya Bu ya, kami minta bantuan bimbingannya. Siap. Oke, Bu sudah menyampaikan ada komite, ada para kiai itu yang ownernya sekolah ya Bu ya, yayasan ya Bu ya. Ya. Oh bagus. Ya. Oke. Ya, terus makanya kan jadi supaya kami tidak salah persepsi nanti kalau kami mengingat ini, karena ini kan kurikulum kami yang menyusun ya Bu ya. Itu nanti pemikiran kami seperti itu. Oke. Baik. Rencana aksinya ini akan dilaksanakan kapan ini? Ini juga menarik ini. Ya. Rencana ini. Nah itu Bu, kemarin yang disampaikan Bu Ida kan paling tidak bulan April ini kita sudah mulai menyusun KOSP kan Bu, untuk persiapan besok kan. Nah ini sementara KOSP-nya kami kan sudah insya Allah sudah jadi nih. Walaupun masih jauh dari kata ideal begitu ya Bu ya, tapi kami tetap masih berusaha untuk membuatnya, sudah jadi. Nah kemudian dalam diskusi kami dengan tim kemarin itu jangan jauh-jauh dari bulan Juli ya, itu kemarin sempat saya beri masukan bagaimana bulan Mei begitu Bu, setelah Lebaran otomatis gitu. Itu apakah terlalu mepet atau terlalu jauh itu Bu Ida? Kalau saya sebagai pengawas mboten Ibu, tidak apa-apa Mei nggih. Karena kan April itu pembuatan sehingga proses ya. Jadi proses Mei itu ada diskusi, disampaikan ke komite dan yayasan, kemudian nanti mungkin ada masukan-masukan untuk perbaikan KOSP-nya. Silakan Mei ya, sekitar Mei nggih. Ya, insya Allah Mei. Oke, baik. Jadi nanti bulan Juni itu walaupun Bapak Ibu guru juga ada libur untuk PAT anak-anak kelas 7-8, itu juga saya harapkan Bapak Ibu guru juga mempersiapkan nanti ketika masuk tahun ajaran baru sudah ada bayangan begitu Bu. Ini seperti apa kita di kelas 7-nya gitu, kurikulumnya seperti apa gitu. Nah itu nanti bentuknya mungkin yang satu sharing, yang satu semacam IHT begitu Bu Ida. Untuk IHT-nya yang untuk penguatan ke Bapak Ibu guru. Oh baik, oke. Dari hasil tadi ya, dari hasil godokan tim ya, hasil godokan tim, kemudian disampaikan di IHT untuk para guru ya, supaya mereka satu pemikiran. Tujuannya itu ya Ibu ya. Oke, baik. Baik.
Kira-kira dengan program itu Ibu optimis berhasil brandingnya Ibu? Insya Allah Bu Ida harus optimis dan harus yakin. Ya, Kalau oke. saya sendiri tidak yakin, repot semua nanti. Dan itu proses Saya, ya, artinya. ya, Oh iya, satu lagi Ibu. Untuk jumlah siswa 32 tadi, ya, kalau di perundang-undangannya sih maksimal ya, 32. Jadi kalau ya, kurang dari 32 itu tidak apa-apa. Bahkan ya. nggak apa-apa. Ya, Oke, Kak. sementara kalau kalau dari kami warga sekolah ya yang penting terbaca dapodik begitu saja 2 kelas begitu Bu Ida. Ya, betul, betul, betul. Gitu. Oke, oke. Tapi kan kalau kita flashback ke masa lalu dengan ukuran ruang kelas kami itu kan lumayan luas tuh Bu. Nah itu dulu saja bisa 36, bisa bahkan 40 itu sempat saya ngajar satu kelas isinya 40 anak itu. Dan dua rombel ya alhamdulillah itu saat itu Bu. Nah kemudian semakin kesini kan hal itu berkurang begitu. Nah, makanya saya sama tim ini apa yang harus kita lakukan gitu. Kita harus mendobrak atau istilahnya tadi revolusi besar-besaran gitu. Baik, Kami baik. harus yakin, insya Allah yakin gitu. Dengan kami ya, optimis begitu Bu Ida. Ya, apa yang membuat Ibu optimis tercapai itu semua apa kira-kira ini? Tercapai programnya? Ya, yang jelas apa namanya dari melihat ke kurikulum Merdeka ini sesuai dengan bayangan kami sebelumnya, kemudian dari siswa itu juga anak-anaknya apa namanya kalau kita ajak bicara, kita wawancara juga ada antusiasme gitu Bu. Orang tua juga masih istilahnya masih menaruh kepercayaan lah sama sekolah kami gitu. Dan dari sisi komite pun dari para kiai itu insya Allah mendukung dari program kami karena sempat kami juga wawancara beberapa saat yang lalu gitu bulan apa ya Februari atau Januari itu sempat ada saya ketemu dengan beberapa kiai yang datang ke sini untuk apa namanya Bu menyelesaikan administrasi siswanya. Nah itu kalau kiainya sendiri sudah terjun langsung 3 utusan ya berarti kan ada sesuatu hal positif yang bisa saya apa namanya saya dapatkan begitu. Kemudian saya ngobrol-ngobrol ya, alhamdulillah Bu dukungannya luar biasa. Saya optimis seperti itu. Ya, tetap Bu harus optimis karena tetap kita harus berusaha kita ganti ya, banyak masukan lah yang membuat saya juga tergugah seperti itu. Ya mohon doanya Bu Ida. Jadi nanti bisa berubah. Oke, baik. Dan Mei ini ya. ada Pripun Ibu? Insya Allah Mei. Ada lagi dalam KOSP ini Bu yang ingin kami sampaikan pada bab ini Bu. Bentar, saya buka. Bu, ada ini saya tutup dulu. Nanti bincang-bincangnya setelah ini ya. Ini saya tutup dulu ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Baiti ya untuk sesi ini kita ini nanti sesi berikutnya apa yang ingin disampaikan lagi kita bincang-bincang lagi. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.